Tahukah kamu, benda-benda ini merupakan beberapa contoh dari senyawa alkana dan alkena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar penggolongan hidrokarbon. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan membahas tentang penggolongan hidrokarbon. Sebelum kita membahas ini, pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan karbon. Mari kita mulai pembahasannya ya. Kita lihat di sini secara garis besar, hidrokarbon terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada alifatik atau rantai terbuka dan ada siklik atau rantai tertutup. Nah, alifatik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada alifatik jenuh dan ada alifatik tak jenuh. Jenuh itu ikatan antara atom C dan atom C lainnya itu tunggal. Seperti ini ya. Sedangkan kalau tak jenuh itu ikatan antara atom C dengan atom C lainnya itu ada rangkap 2 dan ada rangkap 3. Kemudian yang termasuk alifatik jenuh ini disebut dengan alkana. Sedangkan yang termasuk dalam alifatik tak jenuh itu ada alkena, alkuna, dan alkadiena. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Artinya, jika jumlah C-nya sebanyak N, maka jumlah H-nya sebanyak 2 kali N tambah 2. Baik, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Misal jumlah C-nya adalah 4. Maka jumlah H-nya adalah 2 dikali N tambah 2. N-nya kan 4. Berarti 2 dikali 4 tambah 2. 2 dikali 4 8 ditambah 2 10. Jadi C4H10. Nah, C4H10 itu berarti termasuk alkana. Lalu bagaimana dengan rumus strukturnya? Nah, alkana itu kan termasuk ke dalam ikatan jenuh, maka ikatan antara C dengan C lainnya itu tunggal. Kita tulis ya di sini C4H10. C-nya berarti ada 4 dengan ikatannya itu tunggal. Nah, H-nya adalah 10. Masih ingat kan bahwa C itu mengikat 4. C yang paling kiri ini sudah mengikat 1. Jadi tinggal ditambah H-nya 3. Sedangkan C yang kedua itu sudah mengikat 2. 1, 2. Berarti tinggal ditambah H2. Kemudian C yang ketiga juga sama. Dia sudah mengikat 2. Jadi tinggal ditambah H2. Dan C yang terakhir itu baru mengikat 1. Jadi ditambah H-nya 3. Nah, ini rumus strukturnya jadi seperti ini ya. Lanjut ke alifatik tak jenuh. Nah, alifatik tak jenuh itu ada 3, ada alkena, alkuna, dan alkadiena. Persamaan antara ketiganya memiliki ikatan antara C dengan C lainnya itu rangkap. Sedangkan perbedaannya adalah alkena memiliki ikatan 1 C yang rangkap 2. Sedangkan kalau alkadiena itu memiliki 2 ikatan rangkap 2. Dan jika alkuna berarti itu memiliki 1 ikatan C rangkap 3. Untuk rumus umumnya, alkena memiliki rumus CnH2n. Misal jika C-nya 4, maka H-nya adalah 2 kali 4, 8. Jadi C4H8 ini termasuk ke dalam alkena. Alkena itu memiliki 1 ikatan rangkap 2. Kita misalkan di sini ya ikatannya. Nah, kita masukkan H-nya.
Kemudian untuk alkuna ini memiliki rumus molekul CnH2n-2. Jika C-nya 4, maka H-nya adalah 4 dikali 2, 8, dikurangi 2, 6. Ciri dari alkuna itu memiliki satu ikatan rangkap 3. Misal kita tulis di sini ya. Alkadiena ini memiliki rumus umum sama dengan alkuna, yaitu CnH2n-2. Bagaimana rumus strukturnya? Kita langsung ke contoh ya. Misal C-nya 4, maka H-nya adalah 4 dikali 2 dikurang 2, berarti H-nya 6. Bagaimana rumus strukturnya? Ingat, ciri dari alkadiena memiliki 2 ikatan rangkap. Kita tulis dulu C4, 1, 2, 3, 4. Kemudian C4 ini memiliki 2 ikatan rangkap. Misal kita tulis di sini dan di sini. Kemudian kita masukkan H-nya. Hidrokarbon siklik itu terbagi menjadi 2, ada alisiklik dan aromatik. Nah, alisiklik ini terbagi menjadi 2, ada alisiklik jenuh dan alisiklik tak jenuh. Contoh dari alisiklik jenuh itu ada sikloalkana yang memiliki rumus umum CnH2n. Baik, kita masuk ke contoh. Contoh yang kelima yaitu sikloalkana. Jika memiliki C4, maka H-nya adalah 2 dikali 4, 8. Bagaimana rumus strukturnya? Kemudian yang kedua ada alisiklik tak jenuh. Contohnya itu sikloalkena yang memiliki rumus umum CnH2n-2. Jika memiliki C4, maka H-nya adalah 2 dikali 4, 8, dikurangi 2, 6. Ingat, ciri dari sikloalkena itu tak jenuh, artinya memiliki satu ikatan rangkap. Kita misalkan di sini ya. Hidrokarbon siklik selanjutnya adalah aromatik. Suatu senyawa aromatik ini biasanya memiliki cincin dengan ikatan rangkap berselang-seling dengan ikatan tunggal. Di sini benzena memiliki rumus molekul C6H6. C-nya ada 6, kemudian ikatannya itu berselang-seling. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, kita masukkan H-nya. Semua C di sini sudah memiliki 3 ikatan. Jadi masing-masing memiliki 1 H. Secara umum, alkana memiliki sifat fisik diantaranya makin besar berat molekulnya, makin tinggi titik didihnya. Jika MR-nya sama, titik didih rantai lurus lebih tinggi daripada rantai yang bercabang. Larut dalam pelarut nonpolar. Alkena memiliki sifat lebih reaktif daripada alkana. Kemudian, makin tinggi rantai karbon, titik didihnya juga makin tinggi. Pada jumlah atom C sama, alkena yang bercabang mempunyai titik didih yang rendah. Juga mudah larut dalam pelarut nonpolar organik.
Berat jenis naik dengan penambahan jumlah unsur C. Titik didih masing-masing alkena sedikit lebih rendah dibanding titik didih alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. C1 sampai C4 pada suhu kamar berbentuk gas dan C5 ke atas pada suhu kamar berbentuk cair. Kemudian ada alkuna yang sifat-sifatnya menyerupai alkena tetapi lebih reaktif. Alkuna ini suatu senyawa endoterm maka mudah meledak. Selain sifat fisika, ada juga sifat kimia dari hidrokarbon, diantaranya ada reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan oksidasi. Alkana mengalami reaksi substitusi. Dalam reaksi substitusi ini terjadi pertukaran antar atom. Seperti dalam contoh ini, ketika CH4 ditambah Cl2, maka 1H dalam CH4 akan bertukar dengan 1Cl dalam Cl2 yang akan menghasilkan CH3Cl dan HCl. Alkena dan alkuna mengalami suatu reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu atom atau unsur dalam senyawa hidrokarbon. Seperti contoh ini, ketika alkena ditambah oleh H2, maka ikatan rangkap 2 dari alkena tersebut akan diserang oleh H2 karena ikatan rangkap itu bersifat reaktif. H yang satu masuk ke dalam CH dan H yang satu lagi masuk ke dalam CH2. Sehingga yang tadinya ikatan tak jenuh atau rangkap menjadi ikatan jenuh atau tunggal. Alkana juga mengalami reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi, yang mana di dalamnya terjadi pengurangan atom-atom dalam senyawa hidrokarbon. Dalam reaksi eliminasi ini, yang tadinya ikatan jenuh atau tunggal akan menghasilkan ikatan tak jenuh atau rangkap. Nah, O dalam H2O ini akan menyerang 1H sehingga menghasilkan ikatan rangkap. Selanjutnya adalah reaksi oksidasi atau biasa disebut dengan reaksi pembakaran. Hasil oksidasi sempurna dari alkana adalah gas karbon dioksida dan sejumlah air. Baik anak-anak, walaupun materi kita tentang penggolongan hidrokarbon ini sangat terbatas waktu, Ibu harap anak-anak semua bisa memahaminya ya.